Bab 71 Hadiah keempat. Dengan gemerincing, setumpuk uang kertas merah baru muncul di depan keluarga Suan. Ketika Jilson Lee membuka karung, dan setelah semua orang melihat setumpuk uang kertas merah baru, dia langsung menuangkannya. Di depan seluruh anggota keluarga Suan, setumpuk uang kertas merah baru dengan cepat menumpuk seperti bukit. Setelah menuangkan semua uang di depan semua orang, Jilson Lee melemparkan karungnya, dan berkata kepada Garlin tanpa ekspresi, "Ini adalah hadiah ketiga hari ini, 10 miliar uang tunai, terima kasih telah merawatku selama bertahun-tahun." "Fendi, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang?" Garlin memandang uang kertas yang membukit di depannya, dan tatapan terkejutnya tidak berubah. Fendi dipandang rendah oleh keluarga Suan, semua orang mengatakan bahwa mereka tidak merendahkan kondisi ekonomi keluarganya, hanya merendahkan dia tidak memotivasi untuk maju. Kalau begitu, jika Jilson Lee ingin semua orang memandang tingginya, dia bekerja keras di depan semua orang, apakah mereka akan merendahkannya? Pasti. Kenapa harus ada kemajuan? Karena ingin menghasilkan uang. Kemajuan hanyalah sebuah proses, dan menghasilkan uang adalah tujuan akhir. Jika Jilson Lee hanya bekerja keras di depan semua orang, setiap hari membuat semua orang melihat betapa kerasnya dia berusaha, tetapi dia tidak bisa menghasilkan uang, dan pada akhirnya semua orang masih akan merendahkannya. Semua orang akan berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak berguna, bahkan jika sudah bekerja keras, masih tidak bisa menghasilkan uang. Jadi, Jilson Lee ingin semua orang sedikit memandang tinggi dia, dan langsung memberikan uang adalah hal yang paling nyata. Dia tidak ingin memainkan tipu daya seperti berpura-pura menjadi orang bodoh dan mencari kesempatan untuk terlihat hebat, dia hanya ingin makan di keluarga Suan dengan nyaman, dan dia bisa bahagia bersama dengan Monica. Bagaimana dia bisa bahagia? Dengan semua orang bisa sedikit memandangnya lebih tinggi, tidak akan mencibirnya lagi. Dia telah jatuh cinta kepada Monica, dia hanya ingin mencintai Monica tanpa hambatan. Seluruh anggota keluarga Suan telah melihat situasi sosial, tetapi ketika melihat Jilson Lee mengeluarkan begitu banyak uang sekaligus, hanya Yulia nona besar dari toko kosmetik yang mempunyai cabang di mana-mana yang sedikit terkejut. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Garlin, bertanya kepada Jilson Lee, "Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang?" "Jilson Lee, kamu mendapatkan semua uang ini sebagai pemburu hadiah kan?" Wakil sekretaris berteriak. "Pemburu hadiah." Semua orang terkejut. "Benar, Garlin, kakak dan adik, apakah kalian masih tidak tahu? Menantu yang tinggal di rumah kalian, sekarang adalah orang terkenal di mata Jenderal William dan Kepala Vincent, orang berstatus tinggi di kota kita. Sekali dia turun tangan telah menangkap 13 buronan penjahat, dan mendapatkan hadiah sebesar 6,4 miliar dari kantor polisi. Kemudian, dia mengalahkan Rian Liu, dan mendapatkan ratusan juta dari akumulasi hidupnya, lalu mengalahkan Master Seni Bela Diri Yongki, dan organisasi Immortal juga menghadiahkannya 6 miliar bonus. Setelah orang-orang di kota mengetahui kemampuannya, semua orang mati-matian mengeluarkan uang untuk berteman dengannya, karena dia adalah seorang master tingkat dewa. Dia sekarang adalah orang kaya yang mempunyai 400 miliar, kaya dan bisa mengendalikan diri." Wakil sekretari merasa bangga karena muncul seorang pemuda yang berbakat di kota ini. "Master tingkat dewa, 400 miliar. Garlin memandang Jilson Lee dengan tatapan tidak bisa percaya. "Benar, aku memang master tingkat dewa sekarang." Jilson Lee mengangguk dengan ringan dan melihat ada senyum dari wajah Garlin. "Menurut perkataan Monica, aku mendapatkan petunjuk dari seorang ahli seni bela diri ketika aku menghilang, dia yang melatihku menjadi seorang master tingkat dewa. Jadi setelah aku menjadi master tingkat dewa, dan berpikir bagaimana cara menghasilkan uang, dan bisa melakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang. Dan aku mencari tugas di kantor polisi, dan setelah tidak ada tugas di kantor polisi, kemudian aku pergi ke hotel terkenal di kota untuk mendapatkan beberapa tugas dari orang-orang kaya. Semua uang ini aku hasilkan dengan cara yang halal. Karena kamu sangat baik denganku, jadi aku berpikir untuk memberikan uang untuk membalas kebaikanmu, aku ingin kamu dan ibu bisa hidup lebih baik." "Fendi, dari mana kamu mencari ahli seni bela diri? Ahli seni bela diri seperti apa yang bisa melatihmu menjadi master tingkat dewa?" Garlin menjadi semakin pusing, dan merasa bahwa semua yang terjadi hari ini hanyalah mimpi. "Ahli itu, dia adalah orang yang sangat baik." Jilson Lee tersenyum. "Jika dia benar-benar seorang bimbingan ahli, maka ahli ini seharusnya kakeknya pihak ibu." Salah satu dari 4 keluarga besar Wulin, pemimpin keluarga Lu, Jimmy Lu. Sebelum dia berusia 18 tahun, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang master seni bela diri. Dia hanya ingin masuk ke universitas yang bagus, dan bertemu dengan orang yang dicintai di universitas, dan mempelajari sesuatu dari universitas. Setelah lulus ingin menghasilkan uang seperti orang pada umumnya, dan menghabiskan hidupnya dengan orang yang dia cintai. Tetapi kakeknya memandang rendah dia, karena ibunya adalah wanita dari dunia persilatan.
Standar kakeknya sangat tinggi, selalu merasa wanita dari dunia persilatan pemarah dan kasar, seperti seorang pria yang melatih seni bela diri yang selalu dipenuhi dengan tanah, sangat kotor, tidak layak dengan putra kesayangannya yang lahir di keluarga kaya. Selain itu, grup finansial keluarga Li begitu besar, ada banyak kerabat keluarga, semua orang ingin mewarisi grup finansial keluarga Li, jadi memperhatikan kisah tentang putra kedua keluarga Li yang menikah dengan wanita dari dunia persilatan, selalu mengatakan hal buruk tentang mereka sekeluarga di depan kakeknya. Awalnya ayahnya adalah orang yang paling disayang oleh kakeknya, karena kakek membenci ibunya, dan selalu mengatakan hal-hal buruk tentang ibunya kepada ayahnya. Seiring waktu, ayahnya selalu bertengkar dengan kakeknya. Selain itu, keras kepala yang membuat konflik di antara ayah dan kakek semakin mendalam, perlahan kehilangan kehormatan. Orang tuanya tidak disukai oleh kakek, dan dia juga orang yang paling dibenci oleh kakeknya. Setiap pertemuan keluarga tahunan adalah hari yang paling sulit baginya. Pada usia 18 tahun, dia marah dan akhirnya melarikan diri dari rumah karena tidak tahan dengan teguran kakeknya dan pengucilan dari semua orang di keluarganya. Dia dapat memiliki kekuatan hari ini, semua berkat buku langkah pil gaib yang diberikan kakeknya pihak ibu ketika dia masih kecil. Dengan buku langkah pil gaib ini, ketika dia menjadi tentara bayaran, dia diam-diam membuat sebuah pil untuk membantunya berlatih seni bela diri, dan akhirnya menjadi master yang tiada banding. Sebelum dia menjadi master, kisah penderitaan dan kepahitan selama prosesnya tidak bisa digambarkan. Fendi, akhirnya kamu sukses. Aku benaran tidak salah menilaimu, kelak kamu pasti memiliki masa depan yang cemerlang. Sekarang kamu bisa belajar seni bela diri yang tiada banding dengan seorang ahli dan memberantas kejahatan untuk melindungi yang baik, menyumbangkan kekuatanmu sendiri untuk negara, kamu sangat hebat. Jika ada kesempatan, aku ingin berterima kasih kepada ahli yang mengajarimu seni bela diri. Pemikiran Garlin sanak polos sama seperti Monica, perlahan dia setuju dengan cerita yang dibuat oleh Monica bahwa Gilson Lee mendapatkan petunjuk dari ahli seni bela diri. Melihat Gilson Lee di depannya, ada kekaguman di matanya yang tidak terungkapkan. Dan Gilson Lee selalu menjadi sasaran cemoohan keluarga Suan karena tidak punya uang. Sekarang melihat Gilson Lee begitu luar biasa, kekuatannya, status dan uang, dan juga jauh melampaui mereka, perlahan raut wajah semua orang dari tertegun menjadi sangat buruk. Kakek keluarga Suan, dan paman pertama dan paman kedua masih baik-baik saja, mereka tidak marah melihat Gilson Lee begitu luar biasa, dan ada kekaguman di mata mereka. Bibi pertama, bibi kedua, kakak pertama dan kakak kedua, ada kecemburuan di mata mereka. Raut wajah kakak pertama perlahan-lahan menjadi berat, dia mengambil sebatang rokok di meja, menyalakannya, dan menghisapnya dalam-dalam. Sebelumnya aku yang selalu menjadi kebanggaan keluarga Suan, dan yang paling dimanja di keluarga Suan. Bahkan jika Monica sangat berbakat, juga harus mundur ketika berhadapan denganku. Dan Fendi orang tidak berguna ini, ternyata bisa mendapatkan petunjuk dari seorang ahli seni belas diri, dan mendapatkan kekuatan, status dan kekayaan yang melampauiku. Dia terus mengepalkan tangannya, merasa bahwa dunia sedikit tidak adil, dan merasa bahwa usahanya dulu tidak sebagus petualangan Fendi yang hanya hilang selama lebih dari 10 hari. Gilson Lee yang dulu, hanya Monica, Angel dan Garlin yang menyukainya, dan dikucilkan oleh seluruh keluarga. Sekarang, dalam sekejap dia menjadi orang yang dikagumi oleh kakek, Yulia, paman pertama dan paman kedua. Gilson Lee melihat kakak pertama yang tidak stabil, dia hanya tersenyum dalam hati, karena aku menyukai Monica, selama disukai oleh Angel, kakek, Garlin dan Yulia sudah cukup, kalian termasuk yang keberapa? Aku tidak perlu disukai oleh kalian. Fendi, kamu sudah ada masa depan. Garlin masih tidak bisa menerima kenyataan di depannya, hanya bisa menepuk lengan Gilson Lee sambil menghela napas. Dalam sekejap Fendi menjadi tingkat dewa, perubahan ini terlalu besar, Yulia juga tidak bisa langsung menerima kenyataan ini, membutuhkan beberapa hari bisa untuk mencernanya dan perlahan menyukai menantu yang tinggal di rumahnya yang bisa membahagiakan putrinya. Ngomong-ngomong, aku masih punya hadiah. Gilson Lee tiba-tiba menatap Monica, sepasang mata besar yang menyipit, tersenyum. Kamu masih punya hadiah. Seluruh anggota keluarga Suan terkejut lagi. Dava, Donnie dan Vicky duduk di bawah, mendengar Gilson Lee masih punya hadiah, semua menatapnya dengan tatapan yang rumit. Gilson Lee sedang memamerkan dan menunjukkan kehebatannya, keluarga istrinya memandang rendah dia cukup bertindak dengan tepat, mengapa belum berakhir? 3 di antaranya, salah satu dipatahkan kedua kakinya, satu dipukul sampai babak belur, dan satunya ditembak beberapa kali di bagian perut. Dan sekarang hanya ingin dikirim ke penjara dengan cepat oleh Gilson Lee, dan mereka sangat menderita duduk di bawah. Namun, Gilson Lee masih punya hadiah, mungkin hadiah yang juga tidak biasa.
Ketika Monica menoleh dengan matanya dingin untuk melihat Gilson Lee, dan Gilson Lee mengeluarkan cincin berlian dan mengenakannya di jari Monica yang ramping dan indah, aku menyukaimu. Melihat cincin berlian di jarinya, Monica membuka mulutnya sedikit dan tertegun. Bab 72 Tatapan Tajam. Pada saat ini, semua keluarga Swan terdiam. Setelah Dava, Donnie dan Vicky melihat hadiah dari Gilson Lee, tatapan mereka semakin kacau. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka kalau hadiah keempat dari Gilson Lee ini ditujukan kepada Monica. Setelah melihat cincin berlian yang berkilau pada jari manis Monica yang panjang dan mulus itu, bibi pertama dan bibi kedua merasa sedikit sedih dan Yulia juga merasakan perasaan yang aneh. Awalnya Garlin juga terbengong, namun setelah beberapa saat, dia pun tersenyum riang. Bagaimana mungkin dia tidak merasa senang ketika melihat Gilson Lee yang menyatakan cintanya pada putrinya dan bersikap begitu baik kepada putrinya. Beberapa saat kemudian, wakil sekretaris, kakek, paman besar dan paman kedua pun tertawa secara bersamaan. Mereka bisa merasakan keuntungan dari hadiah cincin berlian yang diberikan oleh Gilson. Caranya menyatakan rasa cintanya juga tidaklah berlebihan. Mereka merasa sedikit manis ketika merasakan keromantisan yang tersebar di udara itu. Sangat bagus, akhirnya menantu keluarga Swan mengalami perkembangan. Wakil sekretaris tersenyum dan meletakkan tangannya di pundak Garlin. Garlin, aku sedikit iri melihat kamu yang memiliki menantu baik seperti ini. Aku benar sangat menyukaimu. Melihat Monica yang tengah terbengong, Gilson pun meraih tangan Monica dan menatap ke arah cincin berlian yang ada pada jari tangannya. Dia lalu mengecup tangannya. Kamu sedikit menjijikkan. Monica langsung menarik kembali tangannya dan menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin. Gilson terus mengambil keuntungan darinya dan dia semakin terlibat dengan Gilson. Meskipun terkadang dia mengingati dirinya kalau dia sangat membenci pria ini, namun hatinya malah dikontrol dengan ketat oleh pria ini. Dia sudah tidak bisa lagi membencinya dan mulai menyukainya. Sebenarnya, dia sangat terharu melihat cincin berlian ini. Meskipun ekspresinya sangatlah dingin, namun dia merasa tersentuh. Angel merasa sedikit malu dan menghalangi matanya dengan tangannya yang kecil itu. Apakah masih ada hadiah? Jikalau tidak ada lagi, segera antar kami ke penjara, kami tidak bisa menahan diri lagi. Dava hanya bisa berbaring di atas lantai dan merasa kedua kakinya sangatlah sakit. Dia lalu menatap Gilson dengan tatapan yang penuh amarah. Gilson, hari ini kamu terlihat begitu keren. Apakah aku boleh meminta satu permintaan padamu? Bawahan Angga yang pergi membunuh orang itu adalah Vicky dan Vicky juga sedang dicari oleh pihak kepolisian. Dia bahkan tidak berani menampakkan dirinya lagi. Kalau tidak, Angga pastilah sudah menugaskan dirinya untuk mencelakai kalian. Dan aku hanya bertanggung jawab untuk membantu Angga dalam beberapa bisnis kecil. Meskipun terkadang aku memukul orang, namun aku tidak pernah membunuh orang lain. Apakah kamu boleh membantuku mengatakan ini kepada polisi agar hukumanku diperingan? Meskipun Donnie sudah dipukul hingga seluruh wajahnya membengkak, namun dia tetap mengatakan ini dengan penuh senyuman. Seluruh perlakuanmu ini setidaknya akan mendapatkan hukuman selama 10 tahun, kata Gilson setelah berpikir beberapa saat. Semua yang dia lakukan hari ini sebenarnya hanyalah untuk membuat Monica merasa senang. Dia ingin tinggal di rumah Monica untuk menunjukkan kemampuannya dan dengan begini, kehidupannya di dalam keluarga Swan juga akan lebih baik. Dia tidak berharap untuk mencelakai orang lain, hanya saja dia berharap untuk tidak dicelakai lagi. Meskipun dia sangat menyukai Monica dan sangat ingin mendapatkan keuntungan dari Monica, namun hal yang penting tidaklah boleh terganggu. Dia lalu meraih salah satu gelas alkohol yang terletak di atas meja lalu bersulang ke arah kakek, wakil sekretaris, Garlin, Yulia, paman besar dan juga paman kedua. Ketiga penjahat ini telah terluka, tujuanku membawanya ke sini adalah agar mereka tidak menderita di dalam mobil truk. Jika dilihat dari hukum yang ada di negara ini, ketiga orang ini seharusnya sudah harus aku antar ke kantor polisi semalam. Namun dikarenakan akulah yang menangkap mereka, maka aku memutuskan untuk meminjam mereka selama 1 malam. Kakek, wakil sekretaris, ayah, ibu, paman pertama, paman kedua, setelah aku menghabiskan segelas alkohol ini, aku akan mengantar mereka ke kantor polisi. Kita boleh kembali berkumpul jika memiliki waktu luang. Ekspresi wajah Gilson terlihat begitu serius dan dia langsung menghabiskan segelas alkohol itu. Saat ini, dia hendak pergi dan tidak tahu kenapa Monica malah merasa sedikit tidak rela. Tidak hanya Monica, Garlin, Yulia, kakek dan juga wakil sekretaris juga merasakan hal yang sama. Mereka ingin tinggal lebih lama bersama anak muda ini. Setelah 10 menit berlalu, kakek pun berkata. Dia memiliki panggilan yaitu Dewa Alkohol, selama ini dia belum menemukan lawan yang tepat. Dia sudah menyukai Gilson meskipun selama ini dia tidak pernah menunjukkan kemampuannya. Kini, Gilson sudah menunjukkan kemampuannya dan dia semakin menyukai suami cucunya ini.
Fendi, tunggulah 10 menit lagi, kata Garlin setelah beberapa saat. Baiklah, Gilson lalu menganggukkan kepalanya. Dia bukanlah orang yang begitu suka panjang lebar. Jika ada hal lain, dia akan mengatakannya. Jika tidak ada hal lain, dia juga akan mengatakannya. Waktu 10 menit tidak akan menghalanginya untuk mengantarkan Dava, Donnie dan Vicky ke kantor polisi. Dia lalu menganggukkan kepala dan kembali duduk di meja makan. Fendi, aku tahu kalau semua ini bukanlah mimpi. Hanya saja aku tidak mengerti kenapa kamu bisa menjadi orang hebat secara tiba-tiba. Kamu bahkan merupakan orang yang sangat hebat. Jika dilihat dari kemampuanmu, ke tim polisi manapun kamu pergi, kamu pastilah akan dianggap penting. Meskipun nantinya kamu bergabung di dalam dunia gelap, kamu tetaplah merupakan seseorang yang hebat. Apakah kamu bisa memberitahu kami bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kata Garlin sambil menuangkan segelas bir putih untuk Gilson. Wakil sekretaris dan anggota keluarga Swan hanya menatap keadaan tersebut dan mereka sangat ingin mengetahui bagaimana proses yang dijalani Gilson. Gilson tidak menjalani proses apapun, sejak awal, dia sudah merupakan orang yang sangat hebat. Dia kembali ke China dalam keadaan terpuruk karena dia dikepung dan diserang oleh para musuhnya dan juga karena dirinya yang dikhianati oleh para bawahannya. Namun dia memiliki titik awal yang tinggi. Meskipun dia terjatuh, namun waktu itu dia masih memiliki kemampuan berlevel master. Namun sekarang kemampuannya telah balik ke level dewa. Sekitar setengah tahun, dia memulihkan segala kemampuannya yang hebat ini. Dia tidak pernah berbohong, apakah dia harus mengatakan identitas aslinya? Sejak awal, dia sudah memberitahu Monica tentang identitas aslinya. Monica sama sekali tidak percaya kalau dia dan Fendi adalah dua orang yang berbeda. Monica langsung menganggap dirinya sebagai suaminya dan membuang paspor dan juga kartu bank hitam miliknya. Kini, dia sudah mendapat begitu banyak keuntungan dari Monica, jikalau dia menyatakan identitas aslinya sekarang, dia khawatir kalau Monica akan memutuskan hubungan dengannya. Jika dilihat dari sikap Monica yang keras kepala itu, meskipun dia memiliki uang dan juga kekuasaan, Monica tetaplah tidak bisa melayaninya seperti melayani suaminya sendiri. Monica pastilah akan memilih suami aslinya meskipun suaminya tidaklah berguna. Jodoh di antara dirinya dan juga Monica akan segera terputus. Fendi, apakah kamu mengalami masalah dalam prosesmu? Kamu harus berhati-hati, jangan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berbaik hati. Hal baik yang jatuh dari langit tidaklah banyak, kata Garlin ketika melihat Gilson yang tidak berbicara. Jikalau dia tahu kalau Gilson dan Fendi adalah orang yang berbeda, dia pastilah tidak akan bersikap seperti ini kepada Gilson. Ayah, Gilson tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah berbohong selama ini. Apakah dia harus membohongi semua orang sekarang? Dia juga tidak bermaksud untuk memalsukan Fendi dan mendapatkan keuntungan dari istrinya. Hanya saja Monica yang duluan memulai semua ini. Dia boleh memilih untuk tidak mengatakan apapun. Dia benar-benar tidak bisa berbohong. Setelah mengatakan kalau dirinya bukanlah Fendi, Monica pun berkata dengan ekspresi yang datar. Apa? Setelah mendengar perkataan Monica, ekspresi Garlin dan anggota keluarga Swan berubah drastis, begitu juga dengan wakil sekretaris dan juga Angel. Melihat ekspresi semua orang, Gilson hanya menggepalkan tangan kanannya dengan erat. Setelah dia kembali dari kehilangannya, dia terlihat begitu berbeda. Dia selalu berkata kalau dirinya adalah Gilson. Dia bahkan berkata kalau dia adalah pemimpin prajurit di luar negeri. Monica tersenyum datar, dia bahkan menyuruhku untuk memeriksa bekas luka pada tubuhnya. Bagaimana mungkin aku salah mengenali suamiku sendiri? Ketika aku menemukannya, salah seorang angkatan laut yang menyerahkannya kepadaku dan dia dalam kondisi pingsan. Aku curiga kalau semua ingatannya hilang karena otaknya yang terendam oleh air ketika ia tenggelam. Dia bahkan melupakan segala hal dan mencari sebuah nama baru untuk dirinya sendiri. Apakah ini benar? Kata Garlin sambil menatap Gilson dengan serius. Aku tidak bisa mengatakannya. Ekspresi Gilson sangatlah canggung. Dia merasa kalau khayalan Monica sangatlah berlebihan, namun aku menyukainya. Monica, apakah kamu pernah memikirkannya? Jika dia memang bukanlah Fendi dan dia memanglah seorang pria muda bernama Gilson, maka semua momen ketika kamu bersamanya hanya akan menjadi lelucon. Kata Garlin sambil mengerutkan keningnya. Lelucon, Monica terkejut. Benar, suamimu yang sebenarnya adalah Fendi. Dia berkata kalau dirinya bernama Gilson. Apakah kamu pernah memikirkan, meskipun seseorang memiliki kemampuan yang hebat, apakah dia bisa mencapai level dewa hanya dalam waktu puluhan hari? Dia memiliki pemikiran yang sangat hebat. Meskipun dia terlihat ceroboh, namun sebenarnya dia melakukan segala hal dengan penuh teliti. Hanya orang hebat yang pandai dalam merencanakan segala hal yang bisa melakukan semua ini.
Apakah kamu pernah memikirkan kalau dia dan Fendi sebenarnya adalah dua orang berbeda dan hanya memiliki penampilan yang sama? Tanya Garlin. Ayah, ekspresi wajah Monica terlihat pucat dan dia menatap Gilson dengan tatapan yang penuh kejutan. Tubuh Gilson seketika gemetar dan pikirannya menjadi kosong. Dia juga merasa dingin pada kedua tangan dan juga kakinya. Jikalau identitas aslinya diketahui oleh Garlin, mungkin dia tidak bisa menemui Monica lagi selama hidupnya. Kamu tidak bisa mengenali suamimu sendiri karena kamu tidak mencintainya. Kamu tidak memerhatikannya dengan baik. Kamu juga tidak tahu meskipun dia adalah orang yang hanya mirip dengan suamimu. Fendi adalah orang yang aku kenal sejak ia masih kecil. Aku lebih mengenalnya dibandingkan dengan putriku sendiri. Meskipun dia memiliki penampilan yang mirip dengan Fendi, namun dari tatapannya aku bisa merasakan kalau dia bukanlah merupakan Fendi. Aku bisa mengetahui kalau dia bukanlah Fendi hanya dengan satu tatapan saja. Apa yang dia lihat? Gilson merasa terkejut. Ketika kakek menyuruhnya untuk duduk selama 10 menit, dia sudah bisa merasakan. Setelah Garlin sengaja untuk menyuruhnya untuk menunggu 10 menit lagi, dia merasa kalau Garlin menatapnya dengan serius setelah ia duduk. Tatapan tersebut tidaklah begitu baik, yang ia katakan tidaklah salah. Monica tidak mencintai Fendi dan bahkan membenci Fendi. Namun Garlin sangatlah menyayangi Fendi, dia pastilah bisa membedakan Fendi dengan dirinya. Sepertinya memang begitu, Garlin sepertinya sudah merasa kalau dirinya bukanlah Fendi dan memilih untuk menatap kedua matanya secara langsung. Jikalau dia mengetahui dirinya yang memalsukan Fendi, dia pastilah akan diusir dari keluarga Swan. Dia mungkin saja akan dibenci oleh Monica seumur hidupnya karena dia telah menerima begitu banyak keuntungan darinya. Setelah memikirkan itu, detak jantungnya semakin kuat dan keningnya mulai dibasahi oleh keringat. Meskipun ia pernah diserang oleh puluhan keluarga musuh, namun ia tetap bisa melawan mereka dengan tegar. Sejak kapan ia bisa merasa panik seperti ini? Apakah kamu adalah Fendi? Kata Garlin dengan nada interogasi sambil menggenggam tangannya dan menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. Gilson begitu panik dan dia tidak mengatakan apapun. Dia sudah mulai jatuh cinta kepada Monica dan tidak ingin kehilangan Monica. Kamu adalah Fendiku. Seketika, senyuman lebar pun muncul di wajah Garlin. Gilson melototkan matanya. Tidak salah lagi, aku telah mengenalmu sejak kamu kecil dan menganggap kamu sebagai putraku sendiri. Aku berani memastikan kalau kamu adalah Fendi. Aku bisa merasakan tatapannya dan juga hatinya. Ini tidak mungkin salah, kata Garlin kepada semua orang di sana sambil tertawa keras. Ayah, ekspresi Monica terlihat sedikit tidak berdaya dan dia pun menghela nafas. Ayah, kamu sangat lihai dalam melihat seseorang. Aku sangat menyukaimu. Gilson merasa lega dan tersenyum canggung kepada Garlin. Pasti, aku tidak mungkin salah mengenali menantuku, kata Garlin dengan bangga. Gilson kembali menatap ke arah Monica dengan perasaan yang semakin tenang. Akhirnya stabil. Bab 73 dia sama seperti aku. Ayah, 10 menit telah berlalu. Aku akan mengantar Dava, Donnie dan juga Vicky ke kantor polisi. Setelah merasa lega, senyuman pada wajah semua orang mulai datar dan Gilson pun beranjak dari kursinya. Dia menarik borgol yang ada di tangan Dava dan sambil menarik borgol yang ada pada tangan Donnie. Dia lalu menendang Vicky dengan pelan lalu membawa mereka semua pergi dari tempat ini. Dia hampir saja ketahuan tadi. Jikalau Garlin tahu kalau dia adalah orang yang palsu, kemungkinan dia tidak hanya akan diusir dari keluarga Swan, mungkin saja dia juga akan diantar ke kantor polisi dan dibenci oleh Monica seumur hidup. Dia sudah jatuh cinta kepada Monica dan tidak ingin pergi dari keluarga Swan. Alangkah baiknya jika dia semakin jarang bertemu dengan Garlin. Fendi, bagaimana kalau kamu menunggu 10 menit lagi? Kakek sedikit tidak rela akan kepergianmu. Kakek semakin suka akan menantu seperti kamu. Kakek, aku tidak bisa menunggu lagi. Aku harus segera kembali ke kantor polisi. Ekspresi Gilson sedikit keberatan dan dia menolak permintaan sang kakek. Dava, Donnie dan Vicky telah terluka. Meskipun mereka adalah penjahat yang tidak perlu dikasihani, namun kita tetap harus memiliki prikemanusiaan dan harus bersikap lebih baik terhadap setiap pidana. Memanglah seperti itu, namun kakek sedikit tidak rela. Bagaimana kalau menyuruh Monica untuk menghubungi rekannya untuk datang menjemput mereka saja? Dan apakah kamu bisa tinggal bersama Angel dan juga Monica di rumah? Tanya kakek. Tinggal bersama, Gilson mengedipkan matanya. Kita sekeluarga baru saja berkumpul, bagaimana kalau kita semua tinggal di sini saja hari ini? Biarkan Ibu Monica yang membereskan kamar untuk kalian. Malam ini, tinggallah bersama Monica dan Angel di sini. Kamar di sini cukup untuk kalian, kata kakek.
Kakek, malam ini aku akan tinggal bersama Monica dan juga Angel. Jilson terlihat terkejut. Dia yang hendak pergi itu merasa sedikit tergerak hatinya setelah mendengar perkataan kakek. Bukankah kalian selama ini tinggal bersama? Tanya kakek. Kami. Jilson melirik ke arah Monica. Kami biasanya tinggal bersama, hanya saja identitas Fendi sedikit spesial sekarang, dia memiliki begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kakek, jangan mempersulit dia lagi. Aku akan menyuruhnya untuk menemuimu jika memiliki waktu luang. Monica langsung memotong pembicaraan kakek dengan Jilson dan membantu Jilson untuk menolak permintaan kakek. Meskipun dia mulai memiliki perasaan terhadap Jilson, namun dia masih belum bisa menerima untuk sekamar dengannya. Dia langsung membantu Jilson untuk menarik borgol pada tangan Vicky dan membawa Jilson, Dava dan juga Donnie berjalan keluar. Istriku, perkataan kakek membuat hatiku sedikit tergerak, kata Jilson kepada Monica setelah berjalan hingga taman. Ingatlah perkataan yang telah kamu janjikan kepada kakek. Temui kakek di rumah paman pertama jika kamu memiliki waktu, kata Monica dengan suara yang dingin seolah-olah tidak mendengarkan perkataan Jilson tadi. Oh. Jilson tidak berkata lebih lagi dan melirik ke arah tubuh Monica yang indah itu secara diam-diam. Dia dan Monica baru saja berkenalan selama 1 bulan dan dia sudah melakukan hal yang menguntungkan baginya sebanyak 2 kali. Dia merasa lumayan bagus. Hanya saja dia dan Monica sama seperti sebuah kertas yang putih. Jikalau mereka berdua tinggal di rumah yang sama, mereka akan merasa sedikit tergesa-gesa jika terjadi hal yang biasanya terjadi pada pasangan suami istri pada umumnya. Dia sangat suka bercanda kepada Monica. Namun jikalau Monica bersikap inisiatif padanya, dia juga tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. Namun dia tetap saja merasa sedikit tidak puas. Dia pun mencium pipi Monica secara tiba-tiba dan setelah itu, ia pun pergi membawa ketiga pidana itu. Melihat Jilson yang melakukan itu padanya, Monica pun sedikit terbengong sambil menatap kepergian Jilson. Dia, kemungkinan akan terjatuh di dalam tangan pria ini. 1 jam kemudian, Jilson pun secara resmi menyerahkan ketiga pidana itu kepada kantor polisi. Ketiga orang itu merupakan orang penting di dalam tim Angga. Riwayat kasus yang telah tercatat di kantor polisi sudah menumpuk banyak. Dava dan Donnie tidak pernah membunuh orang dan kemungkinan mereka akan dihukum selama kurang lebih 10 tahun. Vicky pernah membunuh beberapa orang dan dia akan dihukum mati. Setelah Jilson pergi dari kantor polisi, Vicky hanya duduk di ruang interogasi sambil menatap kepergiannya. Jilson sama sekali tidak merasa kasihan terhadap pria muda itu. Dia hanyalah alat pembunuh bagi Angga. Meskipun dia memiliki sikap yang sangat sederhana, namun dia tidak memiliki pikiran yang baik dan dia bukan pemeran utama di dalam tim Angga. Namun dia telah membantu Angga melakukan begitu banyak hal yang jahat. Dia harus dihukum sesuai hukum yang ada. Orang yang mati di dunia ini sangatlah banyak setiap harinya, jikalau ingin menyalahkan, maka harus menyalahkan dirinya yang telah salah mengikuti orang. Kak Jilson, sangat disayangkan. Pada pusat kota, di dalam ruangan kantor mewah milik Angga, Tommy sedikit mengerutkan keningnya dan dia langsung berdiri setelah melihat kedatangan Jilson. Sayang, Jilson langsung duduk di atas bangku pemimpin sambil menghidupkan sebatang rokok dan menatap Tommy. Sangat disayangkan, kamu berkata kalau kamu adalah salah satu dari 4 pemimpin tentara, merupakan seorang master berlevel dewa dan bisa menjadi seperti ini karena kamu diserang oleh semua musuhmu dan juga dikhianati oleh bawahanmu sendiri. Jikalau kamu ingin membalas dendam, ini merupakan waktu yang sangat membutuhkan orang lain. Kamu tidak seharusnya menyerahkan Vicky ke kantor polisi. Dia juga merupakan seorang master. Kamu juga berkata kalau sangatlah sulit untuk melatih seorang master tingkat tengah, apalagi mereka yang tidak pernah dilatih oleh master tingkat tinggi, mereka melatih diri mereka sendiri dan mungkin saja mereka akan meningkat menjadi level dewa jika mereka dilatih oleh master tingkat tinggi. Vicky mungkin saja akan menjadi master tingkat dewa. Dia adalah bawahan yang sangat kita butuhkan, kamu tidak seharusnya menyerahkan dia kepada pihak kepolisian. Kata Tommy dengan sayang. Haha, apakah kamu tahu apa itu prajurit? Jilson tertawa. Prajurit, Tommy tidak mengerti. Benar, prajurit. Yang aku butuhkan adalah orang yang memiliki pemikiran sendiri. Tidak hanya memiliki kemampuan yang hebat, dia juga harus memiliki pemikiran yang hebat juga. Yang terpenting adalah dia bisa berdiri sendiri. Seperti kata pepatah, prajurit biasa sangatlah banyak, namun yang hebat sangatlah susah untuk dicari. Yang aku butuhkan adalah seorang prajurit yang benar-benar hebat. Kemampuan Vicky lumayan bagus, namun sifatnya sangatlah sederhana dan dia tidak memiliki pemikiran pribadi. Dia hanya bisa mendengar perintah orang lain dan melakukan semua apa yang telah diperintahkan kepadanya. Jika aku menginginkan bawahan seperti ini, aku bisa mencarinya di Perserikatan Pembunuhan. Dulunya tim yang aku pimpin juga mengorbankan begitu banyak master yang hebat. Ketika aku diserang oleh para musuhku, mereka juga membunuh begitu banyak master yang aku miliki.
Jikalau aku ingin membentuk sebuah tim, maka aku harus memilih salah satu dari sekian juta orang. Memilih yang terbaik di antara yang baik. Aku adalah master dengan skill dewa, maka partner yang aku miliki juga harus seperti itu. Master seperti Vicky tidaklah menarik perhatianku dan tidak ada yang perlu disayangkan jika dia harus mati. Namun, bawahan yang aku miliki sekarang memanglah sangat sedikit. Jilson mengerutkan keningnya. Kak Jilson, mungkin kamu harus menggunakan apa yang ada dulu. Setidaknya Vicky termasuk orang yang lumayan bagus jika harus bertengkar dengan orang lain. Kata Tommy. Kamu tetap saja tidak mengerti akan kemampuanku. Jilson lalu beranjak dari atas kursi dan berjalan ke arah jendela yang besar itu sambil memandang ke arah kota yang luas. Nantinya aku akan menulis selembar surat dan silahkan antar surat ini ke keluarga Lu di kota Gangnam. Carilah seorang gadis bernama Susi. Dia pastilah akan kembali bersamamu setelah melihat tulisanku. Kak Jilson, siapa wanita itu? Tommy tidak mengerti. Dia sama seperti aku, seorang master berlevel dewa, kata Jilson. Bab 74 Beatrice. Brengsek, Jilson, beraninya kamu merebut semua industri milikku dan menjual semua properti yang aku miliki. Tempat hiburan, tempat permandian, hotel, bahkan juga menggertak bawahan terhebatku. Seketika terdengar suara tendangan dan Angga menendang salah satu kursi yang ada di depannya. Dia sedikit tidak puas melihat semua barang yang ada di ruangan tersebut. Dia lalu menepuk kedua tangannya di atas meja dengan kuat dan menjatuhkan semua barang yang ada di atas meja ke lantai. Mendengar suara itu, ekspresi wajah bawahan Angga yang memakai jas itu terlihat sedikit buruk. Saat ini, Angga dan gurunya telah melarikan diri ke pusat kota. Angga merupakan seorang ketua di kota Gambir. Kota Gambir ini merupakan kota kedua selain provinsi Haliford. Dia hanya memiliki beberapa industri saja di kota Haliford, dan setelah melarikan diri bersama gurunya ke pusat kota, dia pun datang bekerja ke salah satu cabang perusahaan di pusat kota ini. Di kondisi seperti ini, jika harus menyuruhnya mengeluarkan uang 600 M hingga 1 T, dia masih bisa mengumpulkannya. Hanya saja di kota seperti ini, dia masih memiliki kekuasaan. Namun posisi sekarang ini tidaklah begitu baik jika dibandingkan dengan posisi ketua pada zaman dulu. Setelah melakukan perperangan dengan Jilson, kondisi kehidupannya juga mulai mengalami penurunan. Saat ini, dia merasa sangatlah marah dan ekspresi wajahnya juga terlihat sangatlah pucat. Setelah mendengar Jilson menjual semua industri miliknya, kepalanya hampirlah pecah. Dia bahkan bisa dikalahkan oleh seorang bocah kecil seperti ini. Hal ini membuatnya semakin merasa sedih. Kenapa kalau bocah itu adalah master berlevel dewa? Apakah dirinya harus merasa takut padanya? Dia lalu menghidupkan sebatang rokok dan ekspresi Angga perlahan membaik. Terlihat senyuman yang mulai menghiasi wajahnya yang menyeramkan itu. Setelah itu, dia pun mengeluarkan ponselnya dan menekan berulang kali. Leo, aku ingin meminta bantuan kepadamu. Apakah 2M cukup? Aku ingin menewaskan seseorang. Setelah meletakkan ponselnya, ekspresi wajah Angga terlihat sangatlah puas. Dia lalu berbaring di salah satu sisi sambil merokok dan menatap bagian atap ruangannya. Angga, apakah kamu mencari Leo? Tanya Justin dengan ekspresi yang buruk. Benar, aku mencarinya, kata Angga dengan tatapan yang terbengong. Leo yang kamu cari itu merupakan orang yang hebat di bagian utara sana. Dia terkenal dengan sifatnya yang hanya mengenal uang dan juga memiliki kemampuan yang berlevel dewa itu. Tanya Justin. Benar, kata Angga. Angga, apakah kamu sedang mencari mati? Tanya Justin dengan marah. Terdengar suara pukulan dan Justin langsung menarik kerah baju Angga dan memberi tamparan kepadanya. Dia lalu menatap Angga dengan tatapan yang penuh amarah. Justin hanya berjalan bola-balik di ruangan tersebut dengan perasaan yang panik. Berlebihan, kamu benar-benar berlebihan. Kamu harus tahu kalau Leo bukanlah orang yang suci. Sifatnya juga tidak bisa diketahui dengan pasti. Dia menyelesaikan sesuatu tanpa sesuai aturan. Terkadang dia menerima uang yang lebih banyak dari orang lain dan mungkin saja dia akan membantu orang tersebut untuk membunuh orang tersebut. Berapa orang kaya yang telah mencari Leo dan tidak bisa menyelesaikan masalah mereka? Malah Leo bahkan melarikan semua uang mereka. Jilson yang akan kamu lawan itu juga merupakan orang yang sederhana. Jikalau Leo bisa membunuhnya, itu adalah hal yang baik. Jikalau tidak bisa membunuhnya, dia mungkin saja akan terluka. Jika itu terjadi, kita berdua juga tidak akan merasa tenang. Meskipun Leo bisa membunuh Jilson, hal itu juga akan mendatangkan sedikit masalah bagi kita. Aku akan mengatakannya sejak awal, janganlah pergi mengganggu Jilson, jangan pernah melakukan itu. Namun kamu tidak pernah mendengarnya. Ketika Doni bermasalah, kita harus segera pergi dari kota Gambir. Jika waktu itu, kita melarikan diri dan kita masih sempat untuk membawa pergi semua industri milik kita.
Aku tidak akan memperdulikan hal ini lagi, intinya aku membutuhkan 2T sekarang. Selama beberapa tahun ini, aku telah membantu kamu melakukan sekian banyak hal. Demi kamu, aku juga mengorbankan salah satu bawahanku yang tercinta, yaitu Vicky. Aku sudah lelah, sekarang aku hanya membutuhkan 2T untuk menghidupkan diriku sendiri di masa tua nanti. Setelah melihat pertengkaran di antara Justin dan Angga, para bawahan di ruangan itu pun mengerutkan kening mereka dan tidak mengatakan apapun. Tatapan Angga terlihat kosong dan dia hanya mengelilingi ruangan tersebut sambil memandang gurunya. Dia lalu menyentuh bagian ujung bibirnya, dia sadar kalau ujung bibirnya berdarah karena tamparan dari gurunya tadi. Angga, cepat beri aku uang. Aku ingin pergi dan tidak ingin berhubungan dengan kamu lagi, kata Justin sambil membalikkan badannya. Tentunya kedua matanya menciut ketika dirinya yang membalikkan badan. Ketika membalikkan badannya, dia melihat kalau Angga sudah ada di depannya dan Angga langsung mendaratkan sebuah pukulan yang berat pada dadanya. Angga, beraninya kamu memukulku. Justin terkejut dan berjalan mundur sambil memegang dadanya. Angga tidak mengatakan apapun dan sebuah cakaran pun mengarah ke arahnya. Murid yang jahat, aku akan membunuhmu. Ekspresi Justin berubah dengan drastis dan langsung menarik Angga. Namun cakaran elang yang Justin miliki sudah terluka karena serangan Jilson. Seharusnya cakaran batu yang dia miliki akan hancur dengan mudah. Jika dibandingkan dengan cakaran milik Angga, dia langsung berteriak karena dia telah terluka. Cakaran elang miliknya juga tidak bisa dibandingkan lagi dengan cakaran elang milik Angga. Keempat jarinya telah dipatahkan oleh Angga dengan mudah. Angga kembali menarik dadanya dan memukulnya beberapa kali. Setelah itu, dia pun berjalan keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu, Angga membuka dasinya dan berjalan keluar dari ruangan tersebut sambil mengikat dasi tersebut pada leher Justin. Meskipun Justin berusaha mengelak, namun dia tetap tidak berhasil karena kedua tangannya dalam kondisi berdarah. Secara perlahan, Justin pun memejamkan kedua matanya yang penuh amarah itu. Dia lalu melepaskan tangannya yang tengah menggenggam tangan Angga dengan erat. Guru, hal melawan Jilson ini merupakan idemu. Sekarang kamu melihat kalau Jilson lebih hebat dari kita, dan kamu ingin mengkhianati kami. Aku bahkan mengira kalau kamu menganggapku sebagai adik yang sangat kamu cintai. Ternyata tidak, dia lalu menepuk wajah Justin dengan pelan dan Angga kembali mengikat dasi tersebut pada lehernya. Setelah kembali ke ruangan tersebut, dia melihat semua bawahan di sana menatapnya dengan tatapan yang penuh ketakutan. Apa yang kalian lihat? Bukankah ini adalah hal yang sangat biasa? Apa yang ingin kalian lihat? Dia sudah tua dan tidak berguna lagi. Dia sudah layak untuk mati. Ini waktunya untuk membersihkan semua ini. Angga lalu merilekskan tulang lehernya dan terlihat senyuman menyeramkan pada wajahnya. Dia bisa melakukan apapun sesukanya jika tidak mendapat halangan dari pria tua ini. Di tempat ini, kota Gambir. Jilson dan Tommy sudah menerima semua hal dari Angga. Dia lalu mengirimkan Tommy untuk pergi ke kota Gangnam untuk mencari seorang wanita bernama Susie. Jilson juga menyuruh Tommy untuk melelangkan semua industri yang dimiliki Angga. Semua bawahan yang dimiliki Angga tidaklah sedikit, sekitar 3.000 orang. Dan dia juga telah menerima semua orang itu. Dalam 3 hari ke depan, dia akan membentuk sebuah tim keamanan baru dan menjadikan semua orang itu sebagai bawahannya sendiri. Setelah dia keluar dari dalam kantor, dia melihat 2 orang wanita sedang menatapnya dengan erat. Dia tidak begitu menghiraukan hal ini dan hendak pergi setelah masuk ke dalam mobilnya sendiri. Hei, Fendi, kamu bahkan sudah memiliki mobil. Seketika seseorang wanita cantik datang dan langsung membuka pintu mobilnya. Wanita itu langsung menariknya keluar dari dalam mobil. Siapa kamu? Kata Jilson sambil melototkan matanya. Dia tidak menyangka kalau Fendi merupakan orang yang lumayan baik. Dia selalu menemukan orang yang tidak ia kenal semenjak memalsukan dirinya menjadi Fendi. Aku adalah kakakmu, Beatrice. Wanita itu lalu menepuk pundaknya. Kakakku, Beatrice, tunggu sebentar. Jilson sedikit terbengong dan langsung membuka buku diari yang ia bawa. Bab 75 Masa Lalu Fendi. Sudah aku temukan. Jilson membuka buku diari itu dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dia menemukan informasi tentang Beatrice itu. Beatrice merupakan teman Fendi sejak kecil dan dia sangat hebat dalam bidang pendidikan. Fendi menghabiskan uangnya untuk bersekolah di salah satu dari 3 universitas terhebat. Beatrice juga berhasil masuk ke dalam salah satu universitas lainnya. Meskipun Beatrice kuliah di kota yang berbeda, namun mereka berdua tetap saling komunikasi dan sekarang Beatrice telah kembali ke kota asalnya. Tinggi badan Beatrice sekitar 167 cm, dia memiliki rambut yang pendek dan juga memiliki penampilan yang cantik. Dia memiliki warna kulit seperti putih gandum dan terlihat aura yang sama seperti seorang siswi pada umumnya.
Melihat senyumannya yang riang itu, bisa dilihat kalau dia merupakan seorang wanita cantik yang sangat spesial. Busana yang ia kenakan sangatlah sederhana, dia memakai kaos pendek berwarna hitam dan juga celana jeans. Dia juga memakai sebuah sendal berwarna hitam. Dia menganggap Fendi adalah sahabatnya sendiri. Namun di dalam diari Fendi, Beatrice sangatlah suka menggodanya dan dia sangatlah tidak nyaman ketika melihat kedua kaki miliknya. Dia bertekad untuk mendapatkannya suatu hari nanti. Melihat Beatrice yang sedang menatap ke arah diarinya, Gilson langsung menutup buku tersebut dan berkata dengan datar, "Ternyata kamu. Fendi, kamu terlihat semakin berjaya sekarang. Kamu bahkan sudah mempunyai mobil dan juga bisa datang ke tempat seperti ini," kata Beatrice sambil tersenyum dan menepuk pundaknya. "Biasa saja," kata Gilson sambil tersenyum. Fendi memiliki pandangan yang baik, dia juga terobsesi akan aura segar dari wanita tersebut. Aura tersebut membuat semua orang akan jatuh cinta kepadanya. Namun Gilson sudah memiliki orang yang ia sukai. Dia tidak lagi tertarik kepada wanita lain. Dia berpikir kalau Fendi adalah orang yang meremehkan kamu dulunya. Aku juga tidak akan mengumbar semua kebenaran. Aku juga telah menampung istrimu yang tidak kamu inginkan lagi. Kamu bahkan bersikap nafsuan kepada wanita ini. Meskipun aku juga genit, namun aku tidaklah bersikap nafsuan. Maaf, aku tidak akan membantumu untuk menerima gadis ini. Sama dengan tahun lalu, dia tetap menatapku dengan tatapan yang meremehkan. Beatrice lalu memukul dadanya dan saling tersenyum dengan wanita yang ada di sampingnya. Wanita yang ada di samping Beatrice juga tergolong baik. Dia bisa mendapatkan nilai sekitar 7,5/10. Dia juga menatap Gilson dengan tatapan yang penuh hina. "Fendi, aku tidak begitu puas dengan perusahaan tempat aku magang sekarang. Aku harus tetap mencari pekerjaan baru. Kamu bahkan tidak mengenalku sekarang, oleh karena itu, aku akan menghukummu untuk menraktirku makan. Aku ingin pergi dulu sekarang, janganlah lupa untuk menraktirku ke depannya dan aku akan meminjam mobilmu untuk pergi berkeliling." Sikap Bitrika sangatlah kokoh dan dia langsung pergi setelah tersenyum kepada Gilson. Setelah dia pergi bersama temannya itu, temannya pun berkata kepada Beatrice, "Beatrice, kamu adalah siswa magang dari salah satu universitas ternama. Bukanlah masalah bagimu untuk mencari pekerjaan yang memiliki gaji 20 juta per bulan." Fendi merupakan murid yang bodoh pada masa sekolah dan dia juga tidak bisa menemukan pekerjaan yang baik pada masa magangnya. Dia juga hanya mengendarai satu mobil kecil. Untuk apa kamu menghiraukannya? Jikalau dia berpura-pura tidak mengenal kita, kita juga boleh untuk bersikap tidak mengenalinya. Dengan begini, dia juga tidak akan membebanimu. Mungkin saja dia akan meminjam uang kepadamu ke depannya. Jennifer, kita tidak seharusnya bersikap seperti itu. Beatrice dan wanita berjalan semakin jauh. Dia sudahlah pergi dan kebetulan aku juga tidak ingin berbicara dengannya. Gilson merasa sedikit lega ketika melihat Beatrice pergi bersama wanita itu. Setelah masuk ke dalam mobil, Gilson kembali mengeluarkan buku diari milik Fendi Van membukanya dengan cepat. Dia terkejut ketika ditendang oleh Tommy di tengah jalan kemarin. Sekarang dia malah ditarik dari dalam mobil ketika dia baru saja menyelesaikan segala berkas perusahaan. Hal ini juga mengejutkan dirinya. Dia ingin melihat apa hubungan sebenarnya di antara Fendi dan beberapa temannya ini. Dia tidak ingin melihat kemunculan teman Fendi secara berskala lagi. Jika yang datang menghampirinya merupakan teman Fendi yang hanya datang untuk menyapa, itu bukanlah masalah baginya. Namun dia tidak memiliki begitu banyak tenaga untuk melayani para temannya itu. Dia membuka buku itu dengan cepat dan setelah membacanya, dia kembali menutup buku diari milik Fendi itu. Beatrice merupakan teman kedua Fendi dan juga merupakan teman terakhirnya. Setelah bertemu dengan Beatrice, berarti Gilson sudah menguasai semua relasi yang dimiliki oleh Fendi. Tidak masalah, dia masih memiliki kesempatan untuk bersikap asal terhadap Beatrice. Jikalau relasi pertemanan yang dimiliki oleh Fendi terlalu luas, mungkin dia akan susah untuk mengontrolnya. 3 hari kemudian, ini merupakan hari berdirinya perusahaan. Pada hari peringatan berdirinya perusahaan ini, Tommy juga telah kembali membawa Susie. Susie adalah adik sepupunya dan kepala keluarga Lu yaitu Jimmy Lu punya 7 putri dan ke-7 putri itu memiliki penampilan yang cantik. Setiap putrinya menikahi pria yang ahli di dalam dunia bisnis dan juga dunia bela diri. Dia adalah satu-satunya pria di keluarga Lu. Dia memiliki 6 kakak dan adik sepupu. Namun semua saudari sepupunya sangatlah manja. Dia hanya memiliki seorang teman, yaitu putri dari tantenya sendiri, Susie. Dan adik sepupunya ini merupakan orang yang paling menguasai teknik bela diri di keluarga Lu. Dia juga memiliki seorang ayah yang sangat menonjol. Ayahnya merupakan salah satu dari 2 pemimpin dunia seni bela diri di China. Dunia seni bela diri di China dibagi menjadi 2 kaisar utara selatan, 4 keluarga besar dan juga 12 dewa emas. Raja Zhao yaitu salah satu dari 2 kaisar tersebut.
Setelah Tommy membawa adik sepupunya ke sini, dia pun kembali ke keluarga Lee tanpa menggunakan identitas Fendi. Hari-hari kedua keluarga Lu akan segera berakhir. Sebelum pergi dari keluarga Lee, dia pernah bersumpah kalau dia tidak akan kembali jika tidak mengalami perkembangan. Sebenarnya dia sudah boleh kembali sejak awal agar semua anggota keluarga Lee bisa memandang penting dirinya. Namun dikarenakan dirinya yang tengah terjatuh karena para musuhnya, dia masih belum bisa kembali ke keluarga Lee dengan identitas seperti ini. Jika ingin mendapatkan dukungan dari keluarga Lee, dia masih harus berusaha lebih giat lagi. Sekarang, dia memiliki 2T dan sebulan kemudian dia akan mempunyai 6T. Keluarga Lee merupakan keluarga yang memiliki peringkat 10 besar di dalam bidang ekonomi dalam negeri China. Dia harus memiliki 60T dan juga 30.000 bawahan agar memiliki keberanian untuk kembali ke keluarganya. Dia akan memikirkannya kembali setelah pulang nanti. Tim yang akan dia bentuk hanya memiliki Tommy dan ini masih ketinggalan jauh dari rencana untuk balas dendam ke luar negeri. Dia lalu memilih untuk melihat terlebih dahulu kondisi yang ada. Dia ingin meningkatkan kemampuannya seperti layaknya dia yang tengah mengasah kemampuan bela dirinya. Bergegas saja tidak cukup. Melatih seni bela diri dengan cepat dapat menyakiti diri sendiri. Dia juga akan mengumpulkan sekian banyak bawahan yang akan mengkhianatinya kelak jika dia mengumpulkan terlalu banyak anggota. Dia harus melakukan semua ini secara perlahan agar ia bisa membentuk tim balas dendam ke luar negeri. Kalau tidak begitu, kemungkinan semua yang pernah menimpanya dulu akan kembali terjadi padanya. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Setelah dia mendengar perkataan senior Han, setelah 3 bulan ke depan akan diadakan sebuah acara bela diri di daerah militer. Mungkin dia akan menemukan beberapa bawahan dalam pertandingan tersebut. Apakah kamu tidak bekerja? Ketika Jilson pulang, dia melihat Monica dan Angel sedang duduk di ruang tamu sambil menonton. Rasa waspada Monica kepadanya sangatlah kecil. Dia hanya mengenakan rok untuk tidur dan terlihat jelas bentuk tubuhnya yang indah itu. Air liur Jilson terlihat ingin mengalir keluar ketika melihat kulit mulus pada Monica dan juga kedua kakinya yang panjang itu. Dia lalu duduk di samping Monica dengan jarak 5 cm, karena dia takut kalau Monica akan merasa jijik padanya. Aku sudah selesai bekerja. Monica lalu menunjuk ke arah jam dinding yang telah menunjukkan pukul 17.40 dengan tangannya yang kurus itu. Ternyata kamu sudah selesai bekerja, kata Jilson ketika merasakan kedinginan dari perkataan Monica. Pergilah untuk makan. Monica tetaplah bersikap dingin kepada Jilson. Dia lalu membawa Angel bangkit dari sofa. Sikap Monica sangatlah dingin, meskipun peluang perkembangan hubungan mereka tidaklah kecil, namun dirinya tetap memasang sikap cueknya sebagai seorang wanita. Dia menyiapkan makan malam dengan sederhana, 1 mangkuk nasi putih, 1 piring telur yang dimasak dengan tomat, 1 piring kacang yang ia beli dari luar dan juga sepiring daging goreng yang ia beli. Terlihat 1 mangkuk sup rumput laut yang ia masak sendiri. Ketika hendak mengambil sup itu, dia merasa kalau sup tersebut sudah tidak panas lagi. Dia berpikir kalau Monica sengaja menunggunya untuk pulang dan makan bersama. Dia sedikit terharu akan hal ini. Meskipun Monica bersikap dingin kepadanya, namun Monica juga perlahan perhatian padanya. Waktuku dalam bekerja tidaklah pasti. Terkadang sangatlah sibuk hingga tidak bisa pulang selama seminggu. Terkadang begitu santai dan sudah bisa kembali pada pukul 3 atau 4 sore. Jikalau aku dalam keadaan sangat sibuk, kamu seharusnya bisa menjaga dirimu kan? Perbedaanmu sangatlah drastis belakangan ini, apakah kamu juga bisa menjaga Angel? Kata Monica sambil meminum sup itu. Aku bisa menjaga diriku sendiri dan juga Angel dan kamu. Jilson langsung menanggukkan kepalanya dan menatap ke arah kaki Monica yang indah itu. Beberapa hari ini, dia mendapat begitu banyak bonus dari Monica dan dia tidak tahu apakah dia memiliki kesempatan lagi atau tidak. Sepertinya obrolanmu dengan Beatrice terlihat baik, tanya Monica secara tiba-tiba. Beatrice, kenapa kamu tahu kalau aku bertemu dengannya? Jilson terkejut. Rekan kerjaku yang memberitahu aku, kata Monica. Apa? Jilson terbengong ketika mendengar perkataan Monica. Secara perlahan, dia mulai sadar. Dia sekarang merupakan suami dari Monica dan juga orang terkenal di dunia kepolisian pada kota ini. Hampir semua orang mengenalnya dan tahu kalau dia merupakan suami Monica. Monica juga bekerja di kantor polisi. Para rekan kerjanya merupakan detektif yang hebat. Semua informasi tentang apa yang aku lakukan di luar, berbicara dengan wanita lain, akan dia ketahui dalam waktu yang cepat. Orang-orang itu sangatlah suka bergosip. Setelah menatap ekspresi Monica, Jilson pun mengerti. Bukanlah Monica yang bersikap dingin, hanya saja Monica telah mengetahui kalau dia telah berbicara dengan wanita lain di luar sana. Ini merupakan alasan yang membuat istrinya merasa marah. Istriku, jangan salah paham. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Beatrice.
Kami hanyalah teman biasa. Dulunya aku tidak begitu mengenalnya dan kami segera berpisah setelah mengobrol sebentar. Kami tidak memiliki hubungan apapun. Gilson tidak tahu harus berkata apa dan dia sangat takut kepada istrinya yang bersikap dingin itu. Mungkin itu yang dinamakan cinta. Gilson, apakah kamu mengingat kalau aku pernah membaca buku diarimu sebelum kamu menghilang? Tanya Monica. Apa? Gilson mengedipkan matanya. Aku juga mengenal Beatrice dan aku memiliki hubungan yang lumayan baik dengannya. Kamu boleh menyuruhnya untuk datang makan malam bersama kita. Wanita yang memiliki kaki yang indah itu telah menarik perhatianmu dan kamu sangat ingin mendapatkannya, bukan? Monica menatap Gilson sambil tersenyum. Melihat Monica yang tersenyum, Gilson,